Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Teman sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar membaca kitab An-Nahwul Wadhih fi Qawaidil Lughatil Arabiyyah, halaman 54. Kita baca yang pokok-pokoknya saja. Ini judulnya Jazmul Fi'lil Mudhari', menjazamkan fi'il mudhari'. Jadi pada dasarnya fi'il mudhari' itu marfu'. Fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru, daraba yadribu, marfu'. Ya, pada dasarnya fi'il mudhari' itu marfu', kecuali baru tidak marfu', yaitu didahului oleh salah satu dari amil nasab sebelumnya. Ada an, lan, ke, idan. Didahulu oleh an, jadi nasab fi'il mudhari'. Didahulu oleh lan, oleh kai, oleh idan, fi'il mudhari' jadi nasab. Sekarang fi'il mudhari' kita jazamkan ketika didahului oleh huruf-huruf jazam tentunya. Kita lihat ini apa aja huruf jazam. Al-amsilatu, contoh-contoh. 1. Lam yahfad, hafidha yahfadu. Lam yahfad Muhammadun darsahu. Belum menghafad oleh si Muhammad akan pelajarannya. Langsung satu-satu. Lam yanqati' nuzulul matar. Belum berhentilah oleh turun hujan. Lam yaqbad ahadun. Tidak menangkap oleh seorang pun. Atau belum menangkap oleh seorang pun alal lisi, di atas pencuri. Hafidha yahfadu fi'il mudhari', asalnya marfu' yahfadu. Tapi sekarang karena didahului oleh lam, jadi majzum, jazam. Jadi lam yahfad, tanda jazamnya sukun. Kemudian yang qati', in qata'a yang qati'u fi'il mudhari' marfu' asalnya. Tanda rafa asalnya dhammah. Tapi sekarang karena didahului oleh lam, jadi lam yang qati', majzum, tanda jazamnya sukun. Begitu juga lam yaqbid, qabida yaqbid, qabada yaqbidu, atau yaqbadu bisa jadi. Ini tergantung kamusnya. Qabada yaqbadu, asalnya marfu', tanda rafa' dhammah. Sekarang ada lam, lam yaqbad, tidak menangkap oleh seorang pun di atas pencuri itu. Jadi dari contoh ini kita bisa paham fi'il mudhari' selalu kita baca rafa' hingga didahului oleh lam. Kalau ada lam di belakangnya berarti dia jazam. Artinya lam ini huruf jazam fi'il mudhari'. Jadi lam ini tugasnya menjazamkan fi'il mudhari', juga artinya nafi, juga dia bila masuk kepada fi'il mudhari' dia merubah zaman fi'il mudhari' menjadi zaman madhi. Artinya tadi yahfadu sedang menghafal. Begitu ada lam, belum menghafal ia. Dari dulu sampai sekarang dia belum menghafal. Nah itu. Jadi lam ini namanya huruf jazam nafi yang merubah zaman fi'il mudhari' menjadi zaman madhi. Nah, jadi artinya lam yahfad, tidak menghafal oleh si Muhammad. Maksud tidak dari kapan? Belum menghafal oleh si Muhammad dari dulu sampai kata-kata ini kita ucapkan. Belum menghafal oleh si Muhammad akan pelajarannya. Belum berhentilah oleh turun hujan. Sampai kita mengatakan hujan belum berhenti turun. Nah, dari kemarin sampai sekarang berarti kan merubah menjadi zaman madhi. Ini Arabnya lam huruf jazam fi'il mudhari' dibina di atas sukun. Yahfad fi'il mudhari' majzum dengan lam, tanda jazamnya sukun. Fi'il mudhari' merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Muhammadun fa'ilnya, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Darsa maf'ul bih mansub tanda nasab pada mudhaf. Darsahu isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Belum menghafal oleh si Muhammad akan pelajarannya. Lam huruf jazam fi'il mudhari' dibina di atas sukun. Yang qati' fi'il mudhari' majzum dengan lam, tanda jazam sukun. Nuzulu fa'il yang qati', fa'il marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf nuzulul matari mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Kemudian yang ketiga lam huruf jazam fi'il mudhari' yaqbad fi'il mudhari' majzum dengan lam, tanda jazam sukun.
Tugasnya merafakkan fa'il. Ahadun fa'ilnya. Tidak menangkap atau belum menangkap oleh seorang pun. Ahadun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Ala huruf jar dibina ada atas sukun. Lisi majrur dengan ala tanda jar kasrah. Kemudian la ta'kul. La ta'kul wa anta syab'an. Janganlah engkau makan padahal bermula engkau itu yang kekenyangan. Ini dilarang makan dalam keadaan kenyang. Yang jadi contoh di sini yaitu ta'kulu. Akala ya'kulu, mestinya marfu, tapi sekarang didahului oleh la. Kemudian la ini berarti jangan. Jadi la yang berarti jangan disebut la nahi. La nahi tugasnya menjazamkan fi'il mudhari'. Kalau di belakang fi'il mudhari' ada la nahi, berarti la nahi ini menjazamkan fi'il mudhari'. Artinya jangan, larangan. Jangan engkau makan. Padahal engkau itu yang kenyang. Jadi i'rabnya biasa aja, la nahi dibina ada atas sukun. Kenapa dibina ada atas sukun? Karena harakatnya enggak ada sukun. La nahi dibina ada atas sukun. Ta'kul fi'il mudhari' majzum dengan sila ini tanda jazamnya sukun. Dhamir dalam ta'kul takdirnya anta, la ta'kul anta, janganlah engkau makan. Wow hal di sini ini enggak usah di-i'rab dulu karena belum sampai pelajarannya. Wow hal di sini anta isim dhamir dibina ada atas fathah pada maharafa mubtada, syab'anu khabar marfu tanda rafa dhamma. Ini biarin. Jumlah hal nanti. Kemudian la tuksir minad dhahki, janganlah engkau banyak dari tertawa. La tuksir, janganlah engkau perbanyak dari tertawa. Asalnya aksara yuksiru fi'il mudhari' marfu. Tapi karena ada la nahi, tugasnya menjazamkan tuksir fi'il mudhari' majzum dengan la nahi ini tanda jazam sukun. Tuksir fi'il mudhari' butuh kepada fa'il, fa'ilnya anta di dalam. La tuksir, janganlah engkau perbanyak engkau. Min huruf jar, ad-dhahiki majrur dengan min tanda jar kasrah. Kemudian la tusri' fi sairi, janganlah engkau buru-buru dalam berjalan. La nahi. Tusri' fi'il mudhari' majzum dengan la nahi tanda jazam sukun. Dhamir dalam fa'il takdirnya anta. La tusri', janganlah engkau buru-buru. Fi huruf jar, as-sairi majrur dengan fi tanda jar kasrah. Jadi sementara fi'il mudhari' kita baca jazam ketika didahului oleh lam atau didahului oleh la yang bermakna jangan atau la nahi. Sudah ada dua. Kemudian yang ketiga huruf yang menjazamkan fi'il mudhari' yaitu in. In artinya jika, huruf syarat. Cuma beda, in ini menjazamkan dua fi'il mudhari'. Kalau lam dan la nahi tadi, dia tugasnya menjazamkan satu fi'il mudhari'. Kita lihat contohnya. In taftah nawafidal hujurati yatajaddad hawa'uha. Jika engkau membuka akan jendela-jendela kamar, niscaya yatajaddad, selalu barulah oleh udaranya. Udaranya dalam kamar. In taftah, jika engkau membuka nawafidal hujrah, akan jendela-jendela kamar, niscaya yatajaddad, selalu barulah oleh udaranya hujrah. Ha kembali ke hujrah. Jadi kita lihat di sini. Taftah asalnya fataha yaftahu. Begitu ada in jadi jazam, in taftah. Kemudian di depannya ada satu lagi fi'il mudhari'. Tajaddada yatajaddadu. Karena ada in jadi majzum juga. Yatajaddad. Ini maksudnya in menjazamkan dua fi'il mudhari'. Fi'il pertama disebut fi'il syarat, fi'il kedua disebut fi'il jawab. Di fi'il jawab kita artikan niscaya sebagai tandanya. Jika engkau membuka akan jendela kamar, niscaya akan selalu baharulah oleh udaranya kamar. I'rabnya biasa, in huruf syarat dan tugasnya menjazamkan dua fi'il mudhari'. Dia dibina ada atas sukun karena harokatnya sukun. Taftah fi'il mudhari' majzum dengan si in ini tanda jazamnya sukun. Taftah fi'il tentunya perlu kepada fa'il.
Ini fa'il di sini dalam takdirnya anta. Jika engkau buka. Nawafidha maf'ul bih. Jika engkau buka akan. Nawafidha maf'ul bih. Maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Mudhaf nawafidhal hujrati mudhaf ilaih. Majrur dengan mudhaf tanda jar kasrah. Yatajaddad fi'il mudhari' kedua, fi'il jawab. Majzum dengan si'in ini juga tanda jazamnya sukun. Ya, jadi yatajaddad fi'il mudhari' butuh kepada fa'il. Hawa'u langsung fa'ilnya. Fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Mudhaf hawa'u ha sim dhamir dibina di atas sukun pada mahal jar mudhaf ilaih dengan hawa. Nah, kemudian contoh lagi. In tajlis fi majral hawa'i tamrat. Jika engkau duduk fi majral hawa pada tempat berhembus udara, majra mengalir maksudnya. Jadi tergantung. Kalau di air yang mengalir, karena udara enggak disebut. Udara mengalir berhembus ya. Jika engkau duduk pada tempat berhembus udara, niscaya engkau sakit. Ya. Jadi contoh di sini tajlis, asalnya jalasa yajlisu, tajlisu anta. Tajlisu marfu' tanda rafa' dhammah. Karena sekarang ada in, jadi tajlis. In huruf syarat menjazamkan dua fi'il mudhari'. Ya dibina di atas sukun. Tajlis fi'il mudhari' majzum dengan si in, tanda jazamnya sukun. Karena tajlis fi'il butuh kepada fa'il. Fa'il pelaku. Jika engkau duduk, siapa yang duduk? Engkau. Berarti fa'ilnya dhamir dalam anta. Sebut fi'il syarat. Fi huruf jar, majra majrur dengan fi, tanda jar kasrah ditakdirkan. Kenapa? Karena majra seperti Musa, si maksur. Mudhaf majral hawa'i mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur dia, tanda jar kasrah. Kemudian tamrat fi'il mudhari', majzum dengan si in juga. Karena dia menjazamkan dua fi'il tadi, ini fi'il pertama, ini fi'il kedua. Majzum dengan si in, tanda jazam juga sukun. Dia perlu kepada fa'il karena fi'il mudhari'. Namanya dalam fa'il takdirnya anta. Jika engkau duduk dalam tempat berhembus udara, niscaya berhembus angin, maksudnya angin kencang, niscaya engkau sakit. Iyusafir akhuka tusafir ma'ahu. Jika musafirlah oleh saudaramu, niscaya engkau musafir ma'ahu bersamanya. Safara yusafiru asalnya, karena ada in yusafir. Asalnya tusafiru, karena ada in tusafir. Jadi in huruf syarat dan jazam, menjazamkan dua fi'il mudhari'. Dia dibina di atas sukun, karena harokatnya sukun. Yusafir fi'il mudhari' majzum dengan si in ini, tanda jazamnya sukun. Fi'il mudhari' tentunya butuh kepada fa'il. Ya, ini akhu fa'ilnya, fa'il yusafir marfu' tanda rafa' waw. Kenapa waw? Karena asmaul khamsah. Jika musafir, siapa yang musafir? Oleh saudaramu. Berarti olehnya di akhu fa'il. Akhu fa'il marfu' tanda rafa' waw karena isim yang 5. Muzaf akhu kaf sim dhamir dibina di atas fathah pada mahal jar mudhaf ilaih. Tusafir fi'il mudhari' kedua, majzum dengan in juga, tanda jazamnya sukun. Tugasnya merafa'kan fa'il juga. Dalam fa'il takdirnya anta, karena artinya engkau. Jika musafir oleh saudaramu, niscaya engkau musafir juga. Jadi ada engkau di dalam anta. Ma'a dharaf begitu aja. Mansub dan nasab fathah, mudhaf ma'ahu isim dhamir dibina di atas dhammah pada mahal jar mudhaf ilaih. Jadi dari sini kita bisa paham fi'il mudhari' kita jazamkan ketika didahulukan oleh lam atau la nahi atau in. Cuma bedanya kalau lam menjazamkan satu fi'il mudhari', la nahi menjazamkan satu fi'il mudhari', tapi kalau in dia menjazamkan dua fi'il mudhari'. Begitu sementara. Makanya di sini ada kaedahnya nih, kaedah ke-14 nih. Yang saya jelaskan barusan ya dari sini. Yujzamul fi'lul mudhari', dijazamkan akan fi'il mudhari' idza sabaqahu, bila mendahului akannya fi'il mudhari' harfun jazimun, oleh huruf yang menjazamkan. Mana contoh huruf yang menjazamkan? Kal hurufil atiyah, seperti huruf-huruf yang akan datang. Wahia, dan dianya huruf-huruf yang akan datang itu lam,
wala nahyah dan la nahi, wa in dan in. Udah gitu doang. Jadi fi'il mudhari' kita jazamkan bila didahulukan oleh huruf jazam. Huruf jazam itu banyak, cuma yang disebutkan di sini 3 dulu. Lam, la nahi dan in. Kaidah ke-15. Lam wala nahyah tajzimani fi'lan mudhari'an wahidan. Bermula lam dan la nahi itu tajzimani, menjazamkan oleh keduanya akan fi'il yang mudhari', akan fi'il mudhari' yang satu. Jadi lam dan la nahi menjazamkan satu fi'il mudhari', kayak tadi. Wal harful awwalu yanfi husulal fi'li fil madhi. Dan bermula huruf yang pertama yaitu lam, dan bermula huruf yang pertama itu menafikan ia akan terjadi perbuatan di masa lalu. Jadi lam yahfad, tidak menghafad oleh si Muhammad, maksudnya belum. Jadi tidak di situ maksudnya dia belum menghafad. Mulai dari kita ucapkan sampai dari kemarin sampai kita ucapkan dia belum menghafad. Zaman madhi. Wasani, dan bermula yang kedua itu la nahi. Wasani yanha an amalil fi'li. Bermula yang kedua yaitu la nahi itu melarang ia dari amalil fi'li, dari mengerjakan perbuatan. Jadi la nahi, la larangan, jangan berbuat. Kemudian kaidah ke-16, in tajzimu fi'laini, bermula in itu menjazamkan ia akan 2 fi'il. Nah, in huruf syarat, dia menjazamkan 2 fi'il mudhari'. Atau 2 fi'il di sini enggak disebut mudhari', tapi kita sebut aja 2 fi'il mudhari'. Wa tufidu anna husulal fi'lil awwali syartun fi husulil fi'li tsani. Dan memberi faedah hayanya si in akan bahwa sungguh hasil perbuatan pertama itu syarat pada hasil perbuatan yang kedua. Nah, jadi fi'il pertama menjadi fi'il syarat, fi'il kedua menjadi fi'il jawab. Kalau dalam contoh tadi maksudnya begini. Jika engkau buka akan jendela, niscaya selalu baharulah oleh udara. Jadi terjadi baharu udara tergantung bila selalu dibuka jendela. Jika musafir oleh saudaramu, niscaya engkau musafir. Jadi engkau musafir ini baru terjadi jika saudaramu musafir. Jadi fi'il yang kedua terjadi kalau sudah terjadi fi'il pertama. Makanya fi'il pertama disebut syarat. Syarat untuk terjadinya fi'il kedua. Barangkali ringkasnya seperti itu. Nah, ini kalau yang punya kitab banyak latihan nih, tinggal latihan sendiri. Nah, kalau yang butuh kitab PDF tinggalkan komentar. Saya kasih linknya. Sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wal marji wal ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.